Kosong plong. Biasanya jam segini udah penuh ya guys. Kita tidak bisa parkir lagi nih. Sekarang semua udah disegel. Tutup. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan sedikit mengulas tentang sejarah masuknya COVID-19 ke Indonesia atau juga dikenal dengan coronavirus. Pada tanggal 22 Januari 2020, seorang datang dari Cina, Wuhan, menuju ke Indonesia, Bali. Setelah seminggu berada di Indonesia, pada bulan yang sama, tanggal 28 Januari, dia kembali pulang ke negara asalnya. Saya akan mengupas sedikit tentang kota Wuhan sebagai pusat penyebar COVID-19. Tempat wisata apa aja sih yang ada di kota ini? Wuhan atau dikenal juga dengan Henzhi adalah ibu kota provinsi Hubei, Tiongkok. Kota ini adalah kota terpadat penduduk di bagian pusat Tiongkok. Penduduknya berjumlah 9.100.000 jiwa pada tahun 2006. Ia juga telah memiliki jalur metro yang menghubungkan beberapa tempat di wilayah kota Hankou. Ini adalah beberapa contoh keindahan kota Wuhan dari gambar. Ini udah hampir jam 12. Jadi tidak ada yang ke masjid ya. Kita disarankan untuk beribadah di rumah masing-masing. Terus aku juga hotelnya pada tutup ya guys. Sepi. Biasanya banyak mobil. Semua disegel. Jabal Arafah juga tidak ada salat Jumat. Sepi, sunyi. Ini udah 3 minggu kami tidak sholat Jumat di masjid, karena kemarin terakhir Jabal Arafah ada yang ternyata positif dan meninggal 1 orang, makanya ditutup untuk sementara waktu. Semoga ini semua cepat berlalu. Kosong plong. Biasanya jam segini udah penuh ya guys. Kita tidak bisa parkir lagi nih. Sekarang semua udah disegel. Tutup. Parkiran pun kosong. Kosong melompong. Tidak ada parkiran. Masjid Jabal Arafah. Sepi guys. Tidak ada yang sholat Jumat. Sementara kita sholat di rumah masing-masing. Ini sudah kami rasakan selama 3 minggu.
Masih rame ya guys situasi minggu ketiga setelah di lockdown. Hotel apa nih, Chris? Tutup. Situasi terkini setelah 4 minggu kita dilanda corona, tidak boleh ke masjid. Ini semua aktivitas sepi ya guys, sepi semua di perumahan ini, tanpa ada orang, sepi, tidak ada orang satupun. Ini saya udah 2 hari lari. Ada orang, jalanan plong, jadi enak untuk lari pagi. Perlu diketahui bahwasanya pada Desember 2019 Wuhan dikenal sebagai wabah nCoV atau juga disebut dengan novel coronavirus yang memiliki gejala seperti SARS, yaitu menyerang pada saluran pernapasan. Virus ini juga dijuluki virus Wuhan. Pada awal Januari 2020 dilaporkan bahwa otoritas Tiongkok mengisolasi kota dengan tujuan untuk memperlambat wabah coronavirus. Usaha untuk mengarantina kota ini berpengaruh pada aktivitas transportasi darat maupun udara. Kini setelah lebih dari 100 hari, virus corona jenis baru penyebab COVID-19 telah menyebar hampir ke seluruh negara di dunia ini. Dan pada tanggal 15 April 2020, kasus infeksi virus memasuki angka 2.083.239 kasus. 30% kasus terbesar berada di Amerika Serikat dengan kasus tertinggi di dunia sebanyak 644.089 kasus. Angka kesembuhan tertinggi dipegang oleh Cina sebagai pusat penyebaran COVID-19 sebanyak 72.000 jiwa. Sedangkan di Indonesia terjadi penambahan kasus sebanyak 380 kasus. Catatan ini menambah daftar pasien COVID-19 sebanyak 5.516 kasus. Yang harus kita garis bawahi adalah 1. Per jam terhitung ada 865 kasus baru dan 50 kematian baru. Total kematian sampai saat ini adalah 134.610 jiwa. Total dokter yang meninggal di Indonesia ada 7 orang. Moto para medis dalam bencana ini, kami tenaga medis tetap bekerja buat kalian. Kalian di rumah buat kami. Tetap di rumah aja. Mari kita sama-sama menjaga diri dengan menggunakan masker, menjaga diri kita, menjaga daya tahan tubuh kita,
tetap berolahraga, jauhi dari kerumunan massa. Ini adalah sejarah dalam kehidupan kita. Tahun 2020 menjadi sejarah dunia bahwasanya pernah terjadi virus yang membunuh, yang merenggut nyawa lebih dari 2 juta jiwa. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Tolong bagikan video ini dan jadikan sejarah dalam hidup kita agar anak cucu kita kelak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.